Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading. Apa kabar semua? Apa kabar? Di video sebelumnya kita melihat Tony Stark yang sedang memperkenalkan rudal Jericho di Afghanistan dan akhirnya ditangkap oleh para teroris. Di mana sebenarnya Tony dibawa dan siapa orang-orang tersebut? Langsung saja kita saksikan kelanjutan kisahnya. Odading, capcus. Setelah dibawa oleh para teroris, Tony Stark yang mendapatkan luka di dadanya mendapat perawatan dan dilakukan operasi di dadanya untuk menyelamatkan nyawa Tony. Saat Tony terbangun, dia melihat seseorang dan mendapati dadanya sudah tersambung dengan kabel-kabel pada sebuah aki mobil. Ia pun bertanya apa yang terjadi. Kemudian orang tersebut yang diketahui bernama Yinsen menjelaskan bahwa di dalam dada Tony banyak terdapat serpian-serpian bom dengan racun poladium di jantungnya. Benda asing yang menempel di dadanya adalah elektrik yang disambungkan aki mobil untuk menarik serpian-serpian bom dan racun palladium agar menjauh dari jantung Tony, agar Tony bisa tetap untuk bertahan hidup. Kemudian datang para teroris yang dipimpin oleh Abu Bakar, meminta Tony membuatkan rudal Jericho untuk mereka. Tony yang menolak akhirnya disiksa, kemudian dibawa keluar untuk melihat gudang persenjataan mereka yang ternyata berasal dari pabriknya sendiri. Abu Bakar kembali meminta Tony membuatkan rudal Jericho dengan kesepakatan. Kali ini Tony akhirnya berpura-pura menerima tawaran mereka. Maju kena, mundur juga nyenggol. Dia akan dibunuh jika tidak membuatkan rudal Jericho, tetapi dia juga belum tentu selamat jika menuruti permintaan mereka. Tony kemudian menemukan ide dan berencana membuat sesuatu untuk meloloskan diri. Kemudian para teroris menyiapkan peralatan dan bahan untuk pembuatan rudal Jericho. Namun Tony tidak membuat rudal, melainkan membuat arc reaktor sebagai pengganti elektrik motor yang ditanam di dadanya, supaya tidak perlu nenteng-nenteng aki mobil lagi. Bahkan, daya yang dihasilkan dari arc reaktor bisa jutaan kali lipat lebih kuat dibandingkan aki mobil. Setelah arc reaktor jadi, Tony memberitahu Yinsen bahwa dia berencana membuat baju armor agar dapat meloloskan diri. Setelah memasang arc reaktor di dadanya, Tony dengan dibantu Yinsen mulai membuat baju armor yang mereka sebut dengan nama Mark I. Kelompok teroris pun mencurigai apa yang dilakukan Tony. Akhirnya mereka datang dan menahan Yinsen untuk disiksa. Tony akhirnya meminta Yinsen untuk dilepaskan karena dia butuh bantuan Yinsen untuk membuat rudal Jericho. Pimpinan teroris pun setuju dan memberi Tony waktu sampai besok rudal Jericho harus sudah siap. Sepertinya para teroris, Tony dan Yinsen bekerja ekstra pedas untuk menyelesaikan baju armornya. Sampai akhirnya Mark I sudah siap dan Yinsen membantu Tony untuk menggunakan baju armor tersebut. Pimpinan teroris curiga Tony tidak terlihat di kamera. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengecek ke goa dan mereka membuka pintu yang sudah dipasang bom oleh Yinsen. Mereka pun terpental oleh ledakan bom. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib Tony dan Yinsen? Ikuti terus kisahnya di video setelah ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.